Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembahasan, perkenankan saya untuk memperkenalkan kelompok kami. Kami dari kelompok 8 dengan saya Najwa Ulia Hasanah dengan NIM 4322401038. Dan saya Austriawan Rizky Nizar dengan NIM 432240110135. Saya Muhammad Rifaldi dengan NIM 4322401044. Dan saya Panjaran Nugroho dengan NIM 432240100125. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan taufiknya sehingga kami dapat berkumpul dalam kesempatan yang berbahagia ini. Pada pembahasan kali ini kami akan membahas salah satu Asmaul Husna, yaitu Al-Adil atau Maha Adil. Asmaul Husna Al-Adil mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha adil dalam segala hal. Sebagai mahasiswa memahami sifat ini penting agar kita bisa meneladani keadilannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut adalah sumber yang kami pakai dalam pembahasan kali ini, ada dari Al-Quran, hadis, artikel, dan buku. Lalu definisi, kata al-adil dalam bahasa Arab berarti adil atau yang maha adil. Allah disebut maha adil karena senantiasa menempatkan segala sesuatu pada tempat yang semestinya, sesuai dengan keadilannya yang maha sempurna. Artinya, Allah selalu berlaku seadil-adilnya dalam semua hukum dan tindakannya. Keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat mutlak, tidak dipengaruhi apapun dan siapapun. Dengan kata lain, adil bagi Allah berarti menempatkan hak setiap makhluk sesuai dengan apa yang seharusnya. Al-adil juga diartikan sebagai berjalan lurus dan menggunakan ukuran yang sama dalam menilai kebenaran. Tidak berpihak kepada siapapun kecuali pada yang benar. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai dalil pendukung yang menegaskan tentang keadilan. Dari sisi Al-Quran, misalnya pada Quran Surat Fussilat, Surat ke-41, ayat ke-46, Allah menegaskan bahwa setiap perbuatan hambanya akan dibalas secara adil tanpa ada penyimpangan. Allah bersih dari sifat aniaya dan tidak mungkin berlaku zalim. Seperti isi suratnya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Man amila solihang falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Yang artinya, siapa yang mengerjakan kebajikan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jahat, maka akibatnya menjadi tanggungan dirinya sendiri. Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Quran Surat Fussilat ayat ke-46. Selanjutnya ada pada Surat Al-Ma'idah ayat ke-8. Dalam ayat ini menegaskan agar kita tidak membiarkan kebencian membuat kita berbuat curang. Berbuat adil mendekatkan kita kepada ketakwaan. Seperti isi surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada abil kisti wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran, karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Selanjutnya dari sisi hadis, terdapat riwayat Nabi Muhammad SAW yang memuji orang-orang yang bersikap adil. Misalnya dalam sebuah hadis sahih disebutkan, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar cahaya, di sebelah kanan Ar-Rahman Azza wa Jalla. Kedua tangannya adalah kanan, yaitu orang-orang yang adil di dalam keputusan mereka, kepada keluarga mereka, dan kepada orang yang di bawah perwalian mereka. Hadis riwayat Muslim nomor 1827. Hadis ini mengingatkan bahwa orang-orang yang berlaku adil akan memperoleh tempat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya contoh keadilan Allah. Allah
Subhanahu wa Ta'ala menampakkan keadilannya dalam berbagai bentuk. Sebagai contoh, Allah menjamin bahwa setiap amal baik pasti mendapatkan balasan kebaikan, dan setiap amal jahat akan mendapatkan balasan setimpal. Quran Surat Fusilat ayat 46. Yang nomor 2 itu dalam konteks kehidupan manusia, Allah menegakkan keadilannya dengan memberi aturan yang adil dalam agama. Tugas dan kewajiban ibadah ditetapkan sesuai kemampuan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, sehingga tidak memberatkan umat, bahkan tindakan setitik pun akan dibalas secara tepat, dan tidaklah Allah menzolimi mereka sedikit pun, tetapi merekalah yang menzolimi diri mereka sendiri. Quran Surat Yunus ayat 44. Misalnya yaitu kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang terdapat dalam Quran Surat Yusuf menunjukkan bagaimana Allah memuliakan seorang hambanya yang jujur meskipun difitnah. Meski Yusuf dipenjara akibat fitnah saudara-saudaranya, pada akhirnya Allah menjadikan ia seorang pemimpin yang adil di Mesir. Ketika masa panen, Yusuf pun membagi beras dengan adil kepada rakyat. Ini adalah cerminan bahwa Allah kelak membalas kesabaran dan keadilan hambanya dengan kemuliaan. Selanjutnya yaitu pentingnya meneladani al-adl. Meneladani sifat al-adl merupakan kewajiban bagi setiap muslim, karena keadilan adalah salah satu sifat Allah yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Maidah, surah ke-5 ayat ke-8, kita diperintahkan untuk selalu berbuat adil meskipun terhadap orang yang kita benci, karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Keadilan ini harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan. Selain itu, meneladani keadilan Allah memperkuat ukhuwah Islamiyah. Orang adil akan dipandang sebagai pribadi yang dapat dipercaya. Dengan berperilaku adil, kita menjaga keharmonisan, menghindari permusuhan, serta mencegah terjadinya pertikaian. Sebaliknya, jika kita mengabaikan keadilan, timbul ketidakpuasan dan kerusakan sosial. Berikutnya yaitu contoh sikap adil di kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu membuat laporan keuangan dengan jujur dan transparan. Dalam dunia akuntansi, laporan keuangan harus menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Keadilan di sini berarti melaporkan kondisi keuangan sesuai fakta tanpa mengurangi atau menambah. Sebagai seorang muslim, kita wajib jujur dalam segala urusan, termasuk dalam pencatatan keuangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, siddiqin dan syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Ini termasuk keadilan dalam muamalah, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Contoh yang kedua yaitu bersikap objektif dalam kerja kelompok. Keadilan di sini berarti membagi tugas sesuai kemampuan masing-masing, tidak memberatkan satu pihak dan tidak mengabaikan kontribusi orang lain. Islam mengajarkan agar kita berlaku adil dalam bekerja sama. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Quran Surah An-Nahl ayat ke-90. Dengan adil dalam kerja kelompok, semua pihak merasa dihargai dan tidak ada yang dizolimi. Contoh yang ketiga yaitu memberikan penilaian yang adil kepada teman saat presentasi. Keadilan di sini berarti menilai berdasarkan fakta, bukan karena suka atau tidak suka. Islam melarang kita berpihak hanya karena hubungan pribadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memutuskan perkara dengan adil, maka ia akan berada di sisi Allah di atas mimbar dari cahaya. Hadis riwayat Muslim. Contohnya yaitu ketika diminta memberikan penilaian kepada teman, kita harus menilai berdasarkan kualitas presentasi, bukan berdasarkan hubungan pribadi. Contoh yang keempat yaitu menghargai antrean. Keadilan di sini berarti tidak menyerobot hak orang lain yang datang lebih dahulu. Islam mengajarkan untuk tertib dan menghormati hak sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seseorang menyakiti orang lain, baik dengan sengaja maupun tidak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Antre dengan sabar adalah bentuk keadilan kecil yang berpahala besar. Misalnya sebagaimana ditemui di masjid.
Jemaah mengantre dengan tertib saat mengambil air wudhu ketika hendak sholat berjamaah. Contoh yang terakhir yaitu tidak membeda-bedakan teman dalam perlakuan. Keadilan berarti memperlakukan semua teman dengan baik tanpa pilih kasih. Islam melarang diskriminasi dalam pergaulan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Bergaul dengan adil membuat lingkungan lebih harmonis. Contohnya, dalam bermain atau berteman, kita tidak boleh hanya mengajak teman terdekat saja, sementara teman lain selalu ditinggalkan begitu saja. Kita harus memberikan kesempatan yang setara kepada semua teman untuk ikut dalam kegiatan bersama tanpa pilih kasih. Ya, selanjutnya yaitu permasalahan keadilan dalam realitas sosial. Masyarakat sering menghadapi ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Ketimpangan ini mencerminkan kurangnya penerapan nilai keadilan yang menjadi cerminan sifat al-adl. Menurut kelompok kami, di Indonesia itu masih banyak ketidakadilan seperti kekayaan sama harta, kemiskinan di Indonesia masih banyak. Pendidikan itu masih jauh lebih banyak yang tidak layak, yang segi di daerah pelosok-pelosok itu jauh pendidikannya masih kurang, dan pelayanan kesehatan di daerah pelosok pun masih jauh untuk dijangkau. Lalu kesimpulan, konsep al-adl dalam Islam menekankan pentingnya berlaku adil dalam segala aspek kehidupan, baik dalam kehidupan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia maupun terhadap diri sendiri. Keadilan merupakan salah satu sifat Allah yang harus dicontoh oleh manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam konteks sosial, al-adl mendorong terciptanya masyarakat yang harmonis, damai, dan sejahtera karena setiap individu diperlakukan secara setara tanpa diskriminasi. Demikianlah presentasi tentang Asmaul Husna al-Adil atau Maha Adil. Kita telah mengulas maknanya dari Al-Quran dan hadis, contoh keadaan Allah, serta pentingnya meneladani dan praktik adil dalam kehidupan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Thorik, sebelumnya di sini kami ingin menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh Bapak, yaitu pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam, di mana kami menjelaskan tentang Ar-Rahim. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 9. Saya Nazwa Alicia Suhedi dengan NIM 432240101126. Cindy Pada Mayanti dengan NIM 432240101152. Saya Anis Salsabila dengan NIM 432240101151. Saya Lutfi Sita dengan NIM 4322401003. Ar-Rahim. Ar-Rahim dimaknai Maha Penyayang, Pemaha Pengasihan, Allah ke semua makhluk, dan khusus orang-orang yang beriman memperoleh tambahan karunia penyayangnya. Allah berfirman, Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohon ampunan untukmu, supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan dialah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 43. Ar-Rahim adalah perbuatannya dalam mengasihi sayangi semua makhluknya. Oleh karenanya, Ar-Rahim dan Ar-Rahman dan Ar-Rahim sebagai satu kesatuan kasih sayangnya Allah yang tak bertepi dan tak terbatas atas semua makhluknya. Selanjutnya, dengan Ar-Rahim, Allah mencukupkan rezeki kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Dengan Ar-Rahim, Allah juga mengingatkan kelalaian hambanya dengan ragam cobaan agar segera kembali ke jalan keridhoannya. Oleh karena itu, baik ketercukupan atau bahkan keluasan rezeki maupun ragam cobaan yang diterima dan dialami oleh orang-orang beriman merupakan kasih sayangnya Allah atas hambanya. Oleh karenanya, sudah selayaknya kita mengembangkan akhlak untuk mensyukuri Ar-Rahim baik di hati, lisan maupun dalam perbuatan nyata. Pertama, meyakini sepenuh hati bahwa dengan Ar-Rahimnya Allah menyayangi sekaligus mengasihi orang-orang yang beriman kepadanya. Oleh karena itu, agar memperoleh kasih sayangnya Allah yang semakin besar,
maka kualitas iman kepadanya mesti kita tingkatkan. Mensyukuri Ar-Rahim dengan memperbanyak memuji Allah seraya mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan mensyukuri Ar-Rahim niscaya akan bertambah-tambahnya kepenyayangan Allah atas hamba-hambanya yang beriman. Ketiga, mensyukuri Ar-Rahim dengan perbuatan nyata seperti berusaha menyayangi sesama muslim dan mengasihi terhadap semua manusia. Semakin besar jangkauan kasih sayang seseorang kepada sesamanya, akan memperbesar kasih sayang Allah dan makhluknya yang di langit atas hamba-hambanya. Dengan sifat Ar-Rahimnya, ia menunjukkan orang yang beriman ke jalan yang lurus, terpelihara dari perbuatan dosa dan maksiat yang menimbulkan kemurkaan Allah. Orang yang mendapat kasih sayang dan sifat Allah yang rahim akan merasakan kebahagiaan, kenikmatan, keikhlasan yang murni, bukan kebahagiaan atau kenikmatan palsu sebagaimana yang diperoleh kebanyakan manusia di dunia ini. Sifat rahim ini berlaku terus-menerus selama hidup di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya ada pengamatan penerapan dalam Ar-Rahim. Yang pertama, sifat Ar-Rahim mengajarkan kita untuk menyayangi semua orang tanpa memandang latar belakang, agama, atau kesalahan yang pernah mereka buat. Ini mencakup empati, toleransi, dan ketulusan dalam mencintai sesama. Yang kedua, Ar-Rahim mengingatkan kita untuk tidak menyimpan dendam atau kemarahan terhadap orang yang telah berbuat salah. Kita dianjurkan untuk bersabar dan mengampuni mereka sebagaimana Allah mengampuni hambanya. Yang ketiga, sifat Ar-Rahim juga mendorong kita untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkannya. Bantuan ini berupa dukungan materi, tenaga, atau bahkan dukungan emosional. Yang keempat, menjadi pribadi yang penyayang berarti siap memberikan dukungan dan pengertian kepada mereka yang tengah menghadapi masalah. Kita dapat berperan sebagai teman yang baik dengan mendengarkan dan memberikan semangat. Yang kelima, Ar-Rahim mengajarkan pentingnya menjaga hubungan keluarga dengan baik. Ini melibatkan saling mencintai, menghargai, dan mendukung satu sama lain dalam setiap keadaan. Masalah beberapa artikel jurnal. Yang pertama, pemahaman yang tidak memadai tentang makna Ar-Rahim. Pemahaman masyarakat tentang Asmaul Husna masih dangkal dan simbolik menurut banyak artikel. Seringkali nama Ar-Rahim yang berarti yang Maha Penyayang hanya dipahami secara teoritis tanpa memberikan arti praktis dalam kehidupan sehari-hari. Ar-Rahim menggambarkan rahmat Allah yang khusus kepada orang-orang yang beriman. Namun banyak orang tidak menyadari bahwa nikmat ini dapat dicontohkan dalam sikap namun banyak orang dan perilaku manusia, seperti menjadi lemah lembut, sabar, dan penuh empati. Misalnya sifat kasih sayang seharusnya memotivasi seorang untuk tidak mudah menilai, membenci, atau memutuskan hubungan. Namun nilai-nilai ini sering diabaikan karena pemahaman yang kurang. Yang kedua, konflik sosial dan ketidaksetujuan sosial. Salah satu konsekuensi nyata dari ketidakpraktisan nilai Ar-Rahim adalah banyaknya konflik sosial di masyarakat. Ini mencakup diskriminasi kelompok, kekerasan dalam rumah tangga, dan kejahatan di tempat umum. Banyak masyarakat memprioritaskan kebanggaan, perasaan, dan kebencian daripada berusaha memahami dan memaafkan orang lain. Namun sifat Ar-Rahim seharusnya menumbuhkan rasa kasih sayang dan empati yang lebih besar kepada sesama manusia. Dalam jurnal-jurnal keislaman disebutkan bahwa salah satu cara meneladani Ar-Rahim adalah berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan sosial, membantu orang yang kurang beruntung, mendidik anak yatim, dan menjaga lingkungan. Yang ketiga, perannya keteladanan dari pemimpin dan tokoh. Beberapa artikel menekankan fakta bahwa tokoh agama atau pemimpin masyarakat banyak memberikan contoh kehidupan yang nyata tentang menerapkan nilai Ar-Rahim. Ketika ceramah keras, hukuman, atau fatwa yang kaku tanpa belas kasihan ditampilkan, masyarakat juga akan meniru pola tersebut. Idealnya, tokoh agama dapat digambarkan sebagai rahmat dan kasih sayang seperti Nabi Muhammad yang disebut sebagai rahmatan lil alamin. Jika para pemimpin dapat menunjukkan sifat kasih sayang, masyarakat akan lebih mudah menerima mereka dan mengikuti contoh mereka. Terakhir kesimpulannya, sifat Ar-Rahim menunjukkan kasih sayang Allah yang mendalam dan khusus kepada hamba-hambanya yang beriman. Kasih sayang ini tercermin dalam berbagai bentuk,
seperti kecukupan rezeki, perlindungan dari dosa, serta petunjuk dan cobaan yang mengarahkan kepada kebaikan. Sebagai bentuk rasa syukur terhadap sifat Ar-Rahim, umat Islam dianjurkan untuk meningkatkan kualitas iman, memperbanyak pujian kepada Allah, serta menunjukkan kasih sayang kepada sesama melalui perbuatan nyata. Sifat Ar-Rahim berlaku terus-menerus mencakup kehidupan dunia dan akhirat, serta menjadi bukti cinta dan rahmat Allah yang tak terbatas bagi makhluknya. Oke, tentang kami akan pembahasan ini, Ar-Rahim menunjukkan bahwa kasih sayang Allah dapat mendekatkan kita kepadanya melalui cobaan yang justru mendekatkan kita kepadanya. Ini memberikan perspektif positif terhadap ujian hidup dan memperkuat iman kita. Kita juga diingatkan untuk tidak hanya menerima kasih sayang secara diam-diam, tetapi juga menunjukkan secara aktif melalui perbuatan, seperti menyayangi sesama, membantu orang yang membutuhkan, dan menjaga akhlak. Secara keseluruhan, informasi ini membantu kita memahami sifat Ar-Rahim sebagai inspirasi untuk hidup dengan cinta kasih, kesabaran dan keikhlasan, baik kepada orang lain maupun kepada Allah maupun makhluknya. Ini adalah sumber yang kelompok kita ambil, e-books edukasi Asmaul Husna. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bila ada yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan terkait salah satu sifat Allah, yaitu Asmaul Husna Al-Ghani, yang dimana artinya adalah maha kaya. Sebelum kami mempresentasikan, alangkah baiknya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mona Safianita Rivera dengan NIM 432240101120. Dengan saya Salsabila Zakia Rianti dan NIM-nya 432240101129. Dengan saya Nafla Herunisa dengan NIM 432240101071. Saya Nulzara Munib dengan NIM 432240101132. Sumber pembahasan yang kita dapat dari Jurnal Az-Zikra Pendidikan Islam Berbasis Asmaul Husna tahun 2021 dan Kementerian Agama Republik Indonesia Modul Pendidikan Karakter Asmaul Husna tahun 2020. Definisi Al-Ghani. Al-Ghani artinya yang maha kaya. Allah disebut Al-Ghani karena dia tidak membutuhkan apapun dari makhluknya, sedangkan seluruh makhluk membutuhkan Allah. Kekayaan Allah sempurna, bebas dari kekurangan dan ketergantungan. Dalilnya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqra'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Yang artinya, wahai manusia, kamulah yang membutuhkan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Quran Surat Fatir ayat 15. Selanjutnya adalah makna teologis dari Al-Ghani. Jadi dalam teologi Islam, Al-Ghani menggambarkan Allah sebagai zat yang sepenuhnya mandiri dan tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Sebaliknya, seluruh makhluk bergantung kepadanya. Nama ini yang berasal dari akar kata Arab yaitu Gwenunnya mengandung makna kemandirian, kekayaan, dan kebebasan dari kebutuhan. Al-Ghani disebutkan sebanyak 18 kali dalam Al-Quran, sering kali disandingkan dengan nama Al-Hamid, yaitu yang maha terpuji, menekankan bahwa Allah tidak membutuhkan pujian atau amal dari makhluknya, tetapi tetap layak menerima pujian tersebut karena kesempurnaannya. Selanjutnya adalah makna kekayaan Allah. Yang pertama, kaya dalam zatnya. Allah tidak membutuhkan tempat, waktu, bantuan, atau makhluk apapun. Yang kedua, kaya dalam sifatnya. Sifat Allah sempurna tanpa celah, tidak membutuhkan penyempurna. Lalu yang ketiga, kaya dalam perbuatannya. Allah memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mencipta tanpa lelah dan tanpa kekurangan. Selanjutnya ada implikasi keimanan terhadap Al-Ghani. Beriman kepada Al-Ghani
membawa beberapa sikap penting. Ada 4 sikap penting. Yang pertama yaitu tawakal, menyadarkan segala harapan hanya kepada Allah. Yang kedua ada qanaah, merasa cukup atas rezeki yang diberikan Allah. Yang ketiga itu tidak sombong, karena semua kekayaan duniawi hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat ada memperbanyak ibadah, karena kita membutuhkan Allah bukan sebaliknya. Selanjutnya, hubungan al-ghani dengan kehidupan sehari-hari. Ada 3, yaitu yang pertama yaitu sedekah. Allah tidak membutuhkan sedekah kita, tapi kita yang membutuhkan pahala dari sedekah. Lalu yang kedua ada doa. Berdoalah tanpa ragu, karena Allah Maha Kaya dan mampu mengabulkan semua permintaan. Lalu yang ketiga ada tidak putus asa, karena Allah mampu mengubah keadaan kita dalam sekejap. Selanjutnya ada pengamatan penerapan. Contoh dari perilaku menerapkan al-ghani, yang pertama tidak bergantung secara berlebihan kepada makhluk, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berusaha dan bekerja keras, tetapi tetap yakin bahwa rezeki datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, berlapang dada dalam berbagi harta kepada yang membutuhkan. Refleksi dan aplikasi pribadi. Memahami al-ghani mendorong individu untuk menyadari bahwa segala sesuatu yang dimiliki adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kaya dan tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Kesadaran ini dapat menumbuhkan sikap rendah hati, rasa syukur, dan semangat untuk berbagi dengan sesama, serta menghindarkan diri dari sifat sombong dan merasa cukup dengan diri sendiri. Nah, pernyataan terkait al-ghani berdasarkan artikel. Jadi kita menemukan sebuah kasus di sebuah desa petani dan pedagang kecil di Jawa Barat yang mengadakan pengajian rutin dan menanamkan keyakinan kepada sifat Allah al-ghani yang berarti Maha Kaya. Desa tersebut itu membentuk yayasan wakaf desa makmur dengan koperasi syariah berbasis wakaf, dana talangan usaha kecil, dan pembiayaan pendidikan yatim dan kebun wakaf produktif. Nah, permasalahannya awalnya ada ketakutan. Awalnya tuh warga-warga itu tuh ada ketakutan bersedekah dan kekhawatiran soal pengelolaan dana. Solusinya dengan transparansi keuangan dan edukasi rutin tentang al-ghani. Jadi keyakinan kepada al-ghani mengubah mindset ekonomi masyarakat dari takut miskin menjadi semangat berbagi dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan solidaritas sosial. Kesimpulannya, Asmaul Husna al-Ghani menggambarkan Allah sebagai zat yang maha kaya, sempurna dalam kekayaannya dan tidak bergantung kepada makhluk. Seluruh makhluk bergantung kepada Allah dalam segala kebutuhan mereka. Kekayaan Allah meliputi zat, sifat, dan perbuatannya dalam yang penuh kesempurnaan. Beriman kepada al-Ghani menumbuhkan sifat tawakal, qanaah, rendah hati, semangat berbagi, dan kesadaran bahwa harta hanyalah titipan Allah SWT. Manusia diajarkan untuk tidak sombong atas kekayaan duniawi, memperbanyak amal, dan menggunakan rezeki untuk kebaikan. Dengan meneladani sifat al-Ghani, kita diarahkan untuk menjadi pribadi yang kaya hati, bersyukur, serta berperan aktif dalam kesejahteraan sosial melalui zakat, sedekah, dan amal kebaikan lainnya. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika banyak salah dan banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang pertama-tama dan paling utama, alhamdulillah puji syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kami kesempatan pada hari ini sehingga kami bisa berpresentasi di hari ini. Kemudian kami juga ingin berterima kasih kepada Bapak Thorik Langlang Buana selaku dosen pendidikan agama Islam, kemudian kepada rekan-rekan sekalian. Di sini kami akan melangsungkan atau mengerjakan tugas kami yang berjudul pembahasan tentang Asmaul Husna Al-Ghaffar. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Zaki Abherno dengan NIM 43124010 298.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Pratama Syam. Perkenalkan, nama saya Zaki Mubara dengan NIM 43124010377. Di sini kami sebagai presenter atau anggota presentasi mengambil sumber pembahasan dari kitab Bapak Qori Shihab yang berjudul Makna Asmaul Husna dalam Kehidupan. Kemudian dari kitab Imam Al-Ghazali yang berjudul Al-Maqsad Al-Asna. Kemudian dari Al-Quran, Quran Surah At-Toha ayat 82. Kemudian dari Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Kemudian dari buku Meneladani 99 Sifat Allah oleh Andara Stuti. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi Al-Ghaffar. Al-Ghaffar merupakan salah satu dari 99 Asmaul Husna yang berarti Maha Pengampun. Nama ini berasal dari akhir kata Ghafara yang berarti menutupi atau mengampuni. Dalam konteks ini, Allah sebagai Al-Ghaffar adalah zat yang terus-menerus mengampuni dosa hambanya, meski dilakukan berulang kali. Selama hamba tersebut mau bertaubat dengan sungguh-sungguh, Al-Ghaffar menunjukkan bahwa Allah tidak hanya mengampuni sekali, tetapi berulang kali, tanpa henti. Kemudian ada pembahasan satu tentang dalil Al-Quran. Quran Surat At-Toha ayat 82 yang berbunyi, sungguhnya aku adalah Maha Pengampun bagi yang bertobat, beriman, beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Kemudian ada firman Allah Subhanahu wa taala Quran Surat Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah yang mengampuni dosa semuanya. Kedua ayat ini menegaskan bahwa pengampunan Allah tidak terbatas. Bahwa pengampunan tanpa memandang seberapa besar kesalahannya. Ayat ini menjadi sumber harapan dan kekuatan spiritual bagi mereka yang ingin memperbaiki diri. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Adit. Selanjutnya pembahasan kedua perspektif Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Maqsad Al-Asna, nama Al-Ghaffar tidak hanya berarti Allah mengampuni, tetapi juga menutupi aib dan kesalahan dari pandangan manusia lain. Ini adalah bentuk kasih sayang dan kemurahan yang luar biasa. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa Allah menutupi dosa sehingga tidak mempermalukan hambanya di dunia maupun di akhirat. Ini memberikan keamanan dan rasa tentram bagi hamba yang ingin kembali kepadanya. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga, perbedaan Al-Ghaffar dan Al-Ghafur. Al-Ghafur menekankan keluasan dan kedalaman pengampunan, sedangkan Al-Ghaffar menekankan pengampunan yang berulang-ulang meskipun dosa dilakukan berkali-kali. Contohnya, seseorang bisa jatuh dalam dosa berkali-kali, namun selama ia tulus bertaubat, Allah tetap membuka pintu ampunan. Ini menegaskan bahwa sifat pengampunan Allah tak memiliki batas waktu dan jumlah. Selanjutnya akan dibawakan oleh Zaki Mubara. Oke, selanjutnya adalah pengamatan penerapan. Di lingkungan sosial, kita diajarkan untuk memaafkan sesama.
tidak membuka aib, dan memberi kesempatan bagi orang yang ingin berubah. Dalam keluarga dan masyarakat, untuk memaafkan menumbuhkan kedamaian, kasih sayang, dan membangun hubungan harmonis. Dalam konteks digital, tentu atau orang lain melalui media sosial. Karena Allah pun menutupi kesalahan hambanya. Dalam pendidikan, guru dan orang tua harus memberikan ruang bagi anak untuk memperbaiki kesalahan, bukan hanya menghukum. Nah, selanjutnya di sini adalah masalah menurut beberapa artikel jurnal. Maraknya permudayaan membuka aib di media sosial. Artikel jurnal menyebutkan bahwa fenomena doxing dan penyebaran aib telah mengikis semangat saling menutupi kesalahan. Yang kedua adalah minimnya keteladanan dari tokoh publik. Jurnal lain menyebutkan bahwa banyak figur publik tidak menunjukkan sikap maaf saat saling konflik, yang seharusnya bisa menjadi contoh yang positif. Yang ketiga adalah putus asa dari rahmat Allah. Beberapa individu merasa dosanya terlalu berat untuk diampuni karena kurangnya pemahaman tentang sifat Allah. Solusi yang ditawarkan oleh para peneliti dalam jurnal adalah meningkatkan materi pendidikan agama yang berfokus pada sifat-sifat Allah, mendorong dakwah digital yang mengangkat rahmat dan pengampunan, dan yang terakhir dalam